Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelum gue take off ini, gue ingin menyampaikan kabar ya. Jadi ada update terkait dengan situasi Bryan Mbeumo. Diinformasikan oleh Fabrizio Romano kalau Manchester United ini akan melakukan tawaran kedua segera. Dan dari Graham Bailey ini juga memberikan update bahwa Manchester United ini berharap akan menyelesaikan dalam pekan depan ya kesepakatan dengan Brentford. Dan dari Nico Shira ini menyebutkan bahwa bahkan Bryan Mbeumo ini hanya satu langkah lagi untuk menjadi pemain Manchester United dari Brentford. Kontrak nampaknya akan dari 2030 dengan opsi 1 tahun ya, perpanjangan sampai 2031. Ini kurang lebih hampir sama dengan kontrak-kontrak pemain yang lainnya. Dan Manchester United disebutkan juga sangat percaya diri akan menyelesaikan kesepakatan ini dalam beberapa hari ke depan bahkan. Brentford menginginkan angka yang sama dengan Matheus Cunha, tapi Fabrizio Romano menginformasikan awalnya Brentford ini memasang sekitar 70 juta, lalu Manchester United menawar di angka yang di bawah ya, dari angka tersebut, dari nominal tersebut, dan disebutkan oleh Jacobs Band ya, mungkin angka ini memang akan di sekitar 60 juta pounds. Jadi memang sudah semakin dekat. Bryan Mbeumo yang sudah memiliki kesepakatan dengan Manchester United secara personal, ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, akan menjadi pemain Manchester United. Tentu saja masih belum final, masih akan dicari kesepakatan seperti apa ya. Brentford menurut gua ya tidak dalam posisi yang kuat-kuat banget melihat sang pemain sudah menyatakan ingin cabut dan ingin meninggalkan. Dan dengan sisa 1 tahun lagi kontrak ya, pemain yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano menolak tawaran dari Newcastle, Arsenal dan juga klub lain ini. Menurut gua gimana ya? Ya, kalau klub tetap ngotot maka bisa jadi mereka akan kehilangan sang pemain dengan angka yang atau bahkan bisa jadi secara gratisan, dan ini tidak diinginkan oleh Brentford. Tapi di sisi lain, fakta bahwa dia merupakan pemain terbaik tahun lalu, ya Brentford tentu saja ingin valuasi yang pantas menurut versi mereka. Update dari kabar ini ya, ini bukan gua mengulangi situasi Manchester United mengejar mengejar Mbeumo dari Brentford atau seperti apa, tapi ini lebih ke penegasan. Bahkan Fabrizio Romano juga menambahkan ya, official atau tawaran official ini bisa sekitar 60 sampai 65 juta pounds, dan ini dinilai cukup untuk meyakinkan Brentford ya. Kalau itu yang terjadi maka angka ini adalah yang kurang lebih sama dengan Matheus Cunha. Apakah ini kemahalan atau tidak? Ya dilihat juga ya bagaimana memang Mbeumo ini kan juga menjadi pemain terbaik dari Brentford musim lalu, bahkan 20 gol di Premier League, fantastis. Sekali lagi, mereka tidak ingin melepaskan dengan angka yang murah, dan mereka juga tahu yang meminati adalah Manchester United. Kalau ada kabar ataupun update-update lagi terkait dengan hal ini akan gua sampaikan lagi. Dan kabar lainnya ya, yaitu tentang ini yang menarik ini, yaitu adalah Victor Gyökeres. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Victor Gyökeres ini berminat untuk pindah ke Manchester United sebelum bahkan situasi final Europa League. Walaupun demikian ya, dia juga masih terbuka untuk menganalisa semua opsi-opsi lainnya, tapi ini bukan terkait dengan Champions League. Dan Manchester United tentu saja memiliki peluang untuk mendatangkannya, dan ini akan sangat tergantung dari penjualan pemain. Ini yang diinformasikan. Gue sudah pernah mengabarkan juga bahwa mulai terbuka ini peluang untuk Gyökeres ke Old Trafford. Di sisi lain, kabar update ya dari Call Offside dan juga disebutkan oleh Fabrizio Romano yang mengatakan jadi yang meminati Victor Gyökeres selain Manchester United ini juga adalah Arsenal, dan Arsenal pindah target dari Victor Gyökeres, mereka pindah ke Benjamin Sesko. Dan disebutkan oleh Call Offside dan juga dikutip oleh Fabrizio Romano ataupun juga dari Fabrizio Romano ya,
mengatakan bahwa Manchester United saat ini menjadi pole position atau posisi terdepan untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Karena, di situasi yang menarik, bagaimana Arsenal yang kabarnya juga meminati Victor Gyökeres, mereka pindah target, mereka bahkan semakin dekat untuk mendatangkan Benjamin Sesko. 60 juta pounds ini disebutkan bisa membuat kesepakatan, dan Manchester United sudah membuat dana. Kalau mereka bisa membuat dana ini tersedia, mereka bisa saja mendatangkan Victor Gyökeres ke Old Trafford. Ya, disebutkan juga sebelumnya bahwa dia sempat kan menjadi target, tapi belum ada sumber resmi menurut gua yang seperti kayak ketika Manchester United ini ingin mendatangkan Liam Delap yang memang katanya sudah menjadi target utama tapi lepas. Apakah Victor Gyökeres ini memang menjadi target alternatif? Cuman sering gua katakan secara ringan amatiran, pemain ini memiliki kompetensi bagus untuk mencetak gol, merupakan pemain premium, merupakan striker papan atas saat ini di Eropa. Menarik juga disebutkan belum ada klub-klub lain ya yang kabarnya memang meminati Victor Gyökeres, dan menurut gua ini menjadi peluang bagi Manchester United untuk bisa mendekati sang pemain. Cuman menurut gua tadi dikabarkan oleh Fabrizio Romano memang Gyökeres, untuk mendatangkan Gyökeres Manchester United butuh untuk melakukan penjualan, dan ini sangat wajar. Mereka akan menggunakan uang yang cukup besar untuk mendatangkan Cunha dan juga Mbeumo, sekitar 120 juta pounds, dan dikabarkan memang budgetnya sekitar itu ya, sekitar 100-120 juta tanpa pembelian. Sekarang ini menurut gua justru penting bagi Manchester United, tanpa penjualan ya, dan sekarang ini merupakan hal yang penting bagi Manchester United untuk bisa melepas pemainnya. Dan untuk kabar tersebut ada 2 update, dan ini juga disampaikan oleh Fabrizio Romano. Pertama, dia mengatakan bahwa ada minat ya dari Inter Milan ini untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Gue sudah pernah sampaikan angka mungkin sekitar 48 juta pounds atau 48 juta euro. Tapi ingat, ini adalah angka untuk menghindarkan dari PSR, kerugian PSR, bukan untuk menyediakan dana keuntungan dari dana segar dari keuntungan PSR. Itu yang ingin gue sebutkan. Jadi Manchester United menurut gue butuh mencari dana tersebut, dan ada satu pemain ya nanti juga akan ada update-nya, yaitu adalah seorang Garnacho yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Ini bahkan dikabarkan sudah tidak lagi masuk rencana dari Ineos. Alejandro Garnacho akan meninggalkan Manchester United musim panas ini. Ruben Amorim dan juga hierarki Ineos sepakat untuk berpisah. Bayer Leverkusen tertarik kepada sang pemain dan juga 3 klub di Premier League. Musim dingin kemarin angka berapa ya? Sekitar 65 juta, 60 juta kan kabarnya diinginkan, tapi tidak ada yang penawaran mencapai angka tersebut, termasuk dari Napoli, sehingga sang pemain tetap bersama dengan Manchester United. Tapi situasinya berubah atau berbeda di musim panas kali ini. Menurut gua ya, inilah yang bisa mendatangkan Victor Gyökeres ke Manchester United. Kalau Garnacho ini betul lepas, maka peluang Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain depan ini akan semakin luas. Dan kalau melihat fakta bahwa Manchester United sudah mendatangkan Cunha, akan juga mendatangkan Mbeumo, posisinya hampir sama dengan Garnacho ya kan. Jadi sangat masuk akal menurut gue memang Manchester United melepas Garnacho, dan untuk menambah lini serangnya dengan mendatangkan striker di lini depan yang memang penting menurut gue untuk bisa memperbaiki kemampuan Manchester United untuk mencetak gol. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Ini kabarnya menurut gue cukup menarik ya, jadi dapat diperkirakan menurut gue dalam pekan depan atau mungkin dalam 2 pekan ini akan mulai ada pergerakan, bukan hanya mendatangkan pemain baru tapi juga melepas pemain yang saat ini ada, dan tentu saja konsentrasi masih di lini depan. Dan ini juga mempengaruhi pemain yang akan dilepas ya. Menurut gue juga sangat masuk akal yang pemain yang dilepas itu adalah pemain lini depan. Dan dari kabar tadi ada 2 pemain, yaitu adalah Højlund dan juga Garnacho. Cuman seperti gue sebutkan tadi, memang yang lebih berpengaruh untuk bisa mendatangkan pemain baru yaitu adalah Garnacho. Menurut gue ya sangat wajar juga Garnacho penampilannya tidak maksimal di akhir-akhir musim kompetisi kemarin, sehingga jika memang Manchester United ini ingin meningkatkan kualitas lini depannya,
wajar ya dia untuk dilepas. Dia memiliki potensi tentu saja, tapi menurut gue Manchester United butuh kualitas yang bisa memberikan dampak secara instan, secara langsung untuk musim depan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kalau ada komentar seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.